Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Wulandari dari Prodi Manajemen Perdagangan kelas A dengan NIM P1223023. Di sini saya akan menjelaskan tentang perang dagang Amerika Serikat beserta dampak global dan terhadap Indonesia. Yang pertama yaitu definisi perang dagang adalah bentuk konflik ekonomi antar negara yang ditandai dengan kebijakan saling balas berupa pengenaan tarif impor, kuota, atau hambatan dagang lainnya untuk melindungi industri dalam negeri. Salah satu perang dagang terbesar di abad ke-21 terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai pada tahun 2018. Dipicu oleh kekhawatiran Amerika Serikat terhadap defisit perdagangan yang pada saat itu mencapai lebih dari 300 miliar USD per tahun dan praktik dagang tidak adil yang dituduhkan kepada Tiongkok, seperti pemberian subsidi besar-besaran kepada industri dalam negeri, manipulasi nilai tukar yuan untuk mendukung ekspor, serta tuduhan pencurian kekayaan intelektual terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Tiongkok. Berikutnya yaitu kronologi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dari 2018 hingga 2020. Pada bulan Maret 2018, pemerintah Presiden Donald Trump resmi memulai perang dagang dengan memberlakukan tarif impor sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium dari berbagai negara termasuk Tiongkok. Langkah ini dilakukan dengan alasan keamanan nasional dan untuk melindungi industri dalam negeri. Tak lama kemudian, pada bulan Juli, Amerika Serikat kembali mengenakan tarif tambahan senilai 34 miliar USD terhadap barang-barang asal Tiongkok yang meliputi produk teknologi dan mesin industri. Sebagai balasan, Tiongkok menerapkan tarif serupa terhadap produk pertanian Amerika Serikat, termasuk kedelai, jagung, dan daging yang sangat mengguncang para petani Amerika Serikat. Kemudian, memanasnya konflik pada tahun 2019, yaitu Amerika Serikat memberlakukan tarif tambahan terhadap barang-barang asal Tiongkok senilai lebih dari 200 miliar USD, termasuk barang konsumen seperti pakaian, mainan, dan elektronik. Tiongkok merespon dengan menargetkan barang-barang impor dari Amerika Serikat senilai 75 miliar USD. Kemudian pada 2020, pada bulan Januari, kedua negara menandatangani kesepakatan tahap pertama yang berisi bahwa Tiongkok berkomitmen untuk membeli barang dan jasa dari Amerika Serikat senilai tambahan 200 miliar USD dalam 2 tahun, termasuk produk pertanian, energi, dan barang manufaktur. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat sepakat untuk menunda kenaikan tarif tambahan dan menurunkan sebagian tarif yang berlaku sebelumnya. Tetapi meskipun kesepakatan ini meredakan konflik untuk sementara waktu, sebagian besar tarif masih tetap berlaku dan banyak isu struktural seperti subsidi industri dan kekayaan intelektual belum terselesaikan sepenuhnya. Berikutnya yaitu dampak global. Yang pertama, dampak global dari adanya perang dagang ini yaitu mengganggu rantai pasok global, yaitu kenaikan biaya produksi dan keterlambatan distribusi. Yang kedua, ketidakpastian pasar dengan menurunnya investasi dan kepercayaan bisnis. Yang ketiga, pelemahan pertumbuhan ekonomi global yang IMF dan Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan dunia pada 2019 sampai 2020. Yang keempat, efek domino ke negara berkembang, yaitu negara-negara eksportir komoditas dan manufaktur terdampak terhadap penurunan permintaan. Kemudian dampak terhadap Indonesia. Dampak positifnya yaitu disertifikasi pasar ekspor yang terjadi karena dilakukan pengalihan produksi dari Tiongkok ke negara seperti Indonesia. Kemudian membuka peluang investasi baru seperti sektor manufaktur dan elektronik yang dapat menerima minat investor. Berikutnya yaitu dampak negatif, yaitu penurunan ekspor ke Tiongkok dan Amerika Serikat, sedangkan mereka adalah dua mitra dagang terbesar Indonesia.
Yang kedua, pelemahan harga komoditas sehingga menyebabkan penekanan pada penerimaan negara. Yang ketiga yaitu volatilitas atau tingkat perubahan yang tinggi dan cepat untuk rupiah serta pasar modal. Respon pemerintah dan Indonesia dengan adanya perang dagang ini yaitu pemerintah menguatkan diplomasi dagang untuk mengurangi ketergantungan pada pasar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia memperkuat kerjasama dagang dengan berbagai negara. Yang kedua, insentif investasi. Pemerintah melakukan berbagai reformasi seperti memperbaiki layanan publik, mempersingkat waktu perizinan, dan menyediakan kawasan industri khusus bagi investor. Hal ini dilakukan untuk menarik perusahaan-perusahaan yang ingin relokasi dari Tiongkok akibat perang dagang. Yang ketiga yaitu diversifikasi produk dan tujuan ekspor. Pemerintah mendorong ekspor produk bernilai tambah seperti elektronik, tekstil, makanan olahan, dan produk industri kreatif agar tidak hanya bergantung pada kelapa sawit, batu bara, dan karet. Ekspor juga diarahkan tidak hanya ke Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga ke Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa Timur yang memiliki potensi pasar besar. Baik, kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan konflik ekonomi terbesar dan paling berpengaruh di era modern karena melibatkan dua kekuatan ekonomi utama dunia yang memiliki peran sentral dalam rantai pasok global. Ketegangan ini menimbulkan gejolak di pasar keuangan internasional, penurunan volume perdagangan global, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Untuk merespon kondisi ini, Indonesia harus mampu mengelola risiko global dengan kebijakan ekonomi yang adaptif, strategis, dan terintegratif. Dengan memanfaatkan peluang secara cermat, Indonesia dapat menjadikan konflik global ini sebagai momentum untuk mempercepat transformasi ekonominya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.